Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya tidak sedang bertamasya ataupun sedang berolahraga, melainkan sedang merekam aksi kambing-kambing ini dengan penuh keheranan. Kenapa? Karena selama ini saya beranggapan kalau kambing-kambing itu hanya diambil daging dan kulitnya saja. Dan ternyata itu salah. Ada bagian dari kambing yang dapat dijual, tapi sebagian atau semua orang akan merasa jijik mengetahuinya. Apakah itu? Ya, kotoran kambing. No! No! Jika kalian merasa hidup kalian tidak layak dan tidak berguna seperti sampah, maka lihatlah ini. Meski kotoran kambing itu kotor dan bau, dia mempunyai nilai yang berarti, yaitu cuan. Bagaimana tidak, saya harus merogoh kocek sebesar 80.000 untuk mendapatkan kotoran kambing ini. Di tempat tinggal saya memang tidak ada yang gratis, semuanya harus bayar. Dan saya tahu itu. Saya membeli sekarung kotoran kambing ini untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Tidak ya, saya bercanda. Saya membeli kotoran ini untuk bahan campuran sebagai media tanam. Jika kalian menonton video saya sebelumnya yang berjudul 7 bulan 1 umbi, itu adalah video di mana saya gagal dalam memanen umbi jalar. Kenapa dikatakan gagal? Faktornya yaitu dari media tanahnya. Saya menggunakan media tanah tanpa adanya campuran sedikit pun. Itu yang membuat hasil panen kurang maksimal. Untuk itu, saya menggunakan beberapa bahan yang akan nanti saya campur di media tanah. Salah satunya yaitu kotoran kambing atau pupuk kandang. Jadi ini salah satunya, dan nanti kita juga akan mencari yang namanya sekam padi ya. Kok ini kok ditaruh lagi? Coba dinaikkan lagi nih. Ayo, bagaimana sih? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua abang-abang ini yang telah membantu saya mengangkat pupuk kandang. Jangan dipukulin, bahaya, nanti meledak. Jangan dipukul. Akhirnya saya bisa membawa pupuk kandang ini sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya saya tinggal mencari sekam. Untuk mencari sekam padi, saya tidak perlu merasa khawatir, karena tidak jauh dari tempat tinggal saya ada penjual sekam yang murah dan juga terjangkau. Dan kebetulan juga saya merupakan pelanggan tetap di toko bunga ini. Yang kalian lihat ini bukanlah tanah kuburan ataupun tanah longsor, melainkan tanah hasil dari sisa panen ubi kemarin. Jadi di sini juga saya ada pupuk kandang dan juga sekam untuk sebagai campuran tanah campuran untuk dijadikan campuran. Gimana sih? Maksud saya adalah pupuk kandang dan sekam padi ini akan saya campurkan ke media tanah untuk menghasilkan media tanah yang berkualitas dan subur nantinya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita siapkan campuran pupuk kandang dan sekam padinya ini. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:1:1. Artinya, jika ada 1 ember tanah, berarti saya harus memberi 1 ember pupuk kandang dan 1 ember sekam padi. Karena di sini ada 9 ember tanah, berarti saya harus memberikan pupuk kandang dan sekam padi ini sebanyak 9 ember juga. Karena saya tidak mempunyai cangkul, maka di sini saya akan menggunakan koret. Jadi langsung saja kita aduk media tanahnya. Sebenarnya saya lebih senang ya jika menggunakan cangkul daripada koret. Seperti yang kalian lihat, cangkul mempunyai luas bidang yang ya jangkauannya lebih lebar ya dibandingkan dengan koret. Seperti yang kalian di sini, koret mempunyai jangkauan yang pendek dan juga mempunyai kinerja yang sangat lambat. Padahal tadi saya sudah berusaha untuk pinjam cangkul ke tetangga sebelah, tapi adanya malah sekrop. Ya mau bagaimana lagi. Jadi sebaiknya kita percepat saja video kali ini.
Ternyata mencangkul itu bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah, melainkan pekerjaan yang cukup memberatkan, dan ini adalah hal yang berat bagi saya. Dan saya teringat dengan tetangga saya yang tadi menawarkan sebuah skrup. Jadi saya kepikiran untuk meminjamnya dan menggunakannya untuk mengaduk media tanah ini. Kenapa nggak dari tadi ya? A few moments later. Seperti yang kalian lihat, pekerjaan saya menjadi sedikit lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Meskipun saya tidak berpikir untuk menggunakannya dari awal, tapi rasa bahagia itu tidaklah lama karena ada hal buruk yang terjadi. Iya, patah. Dan di sini saya sudah mulai frustasi dan saya meninggalkan pekerjaan ini. Setelah saya putuskan untuk istirahat sejenak sambil meminum kopi, ditemani mimi perih, pikiran kembali jernih dan saya kembali bersemangat lagi. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya ini begitu saja, karena kalau pekerjaan ini saya tinggal, siapa yang mau melakukan pekerjaan ini? Tetangga. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi media tanah yang sudah kita aduk ini yang berkomposisikan sekam, tanah, dan juga kotoran kambing, ini sudah siap menjadi media tanam. Jadi ini sudah saya masukkan ke jerigen bekas dan mungkin nanti sebagian akan saya masukkan ke polybag. Dan perlu kalian ketahui, tanah yang baik yaitu tanah yang subur. Jika tanahnya saja sudah subur, apapun yang akan kalian tanam pasti akan subur pula. Entah itu kalian tanami kangkung, sawi, mangga, kelapa, cemara, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ada jerigen yang sudah terisi penuh dengan tanah. Dan masih ada beberapa sisa tanah yang harus saya rapikan. Dan rencananya nanti tanah ini akan saya gunakan untuk menanam ubi. Dan terkecuali untuk sisa tanah yang saya masukkan ke polybag. Jadi rencananya nanti yang ada di polybag ini akan saya pergunakan untuk memindahkan tanaman terong. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Salam hijau, salam sejahtera, dan semoga video ini menginspirasi kalian. See you!